Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Jessica Ananda, Putri Yolanda, Tri Immanuel Sitinjak, dan juga Yuliana Dewi Siregar. Di sini kami akan membahas tentang lingkungan dan budaya organisasi. Yang pertama yaitu lingkungan dan organisasi bisnis. Dalam lingkungan dan organisasi bisnis, ada beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama yaitu organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi sebagai kumpulan orang-orang yang tidak dapat dilepaskan dari lingkungan, karena pada dasarnya organisasi juga merupakan bagian dari lingkungan dan masyarakat. Sebagai contoh, sebuah keluarga atau rumah merupakan bagian dari lingkungan, rukun tetangga, rukun warga, hingga lingkungan yang lebih besar lagi, sebuah perusahaan atau organisasi bisnis yang dikelolanya. Organisasi tersebut juga terlibat dengan lingkungan di sekitar organisasi. Selanjutnya adalah internal organisasi. Yang dimaksud dengan lingkungan internal organisasi adalah berbagai hal atau berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program. Yang termasuk dengan lingkungan internal organisasi adalah 1. Pemilik organisasi. Pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan pemilik adanya pernyataan modal, ide maupun berdasarkan ketentuan lainnya. Organisasi perlu memahami pemilik organisasi, dan setiap pemilik memiliki tujuan yang hendak dicapainya melalui kepemilikannya. Organisasi. 2. Tim manajemen. Tim manajemen adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya hari-hari dan dalam periode tertentu, melaporkan setiap kegiatannya kepada perusahaan. Ya, para pekerja. Para pekerja adalah sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia sangat dominan dalam sebuah organisasi. Pekerja inilah yang sehari-hari bergerak mengerti aktivitas operasional perusahaan, menjalankan tugas-tugas seharian. 4. Menurut strategis, yaitu perusahaan lain yang menjalankan tugas yang berbeda dengan kita secara bersama-sama bisa menjadi mitra dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Yang termasuk mikroperusahaan adalah regulator. Regulator adalah pihak-pihak perusahaan yang kepentingan dalam menciptakan keadaan dan kegiatan bisnis yang fair, aman bagi semua pihak yang menjalankan bisnis. 2. Pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang legitimasi politik tertentu di suatu negara, diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat arah yang lebih baik dalam pembangunan di segala bidang. Maka pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan proaktif dari memberi kebijakan dan penetapan atur pemerintah, upaya-upaya antisipasi dan penyelesaian atas berbagai masalah ada di masyarakat. 3. Masyarakat umum. Masyarakat ini antara lain pelanggan, masyarakat di sekitar perusahaan, dan tokoh masyarakat di mana perusahaan ini berdiri, termasuk juga masyarakat yang menjadi kontrol apa yang dijalankan oleh perusahaan tersebut, misalnya lembaga swadaya masyarakat. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Di suatu negara tertentu juga terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memiliki budaya berbeda, itulah yang disebut sebagai subbudaya. Hal yang sama, sebuah organisasi mempunyai budaya yang disebut sebagai budaya organisasi. Budaya organisasi adalah suatu sistem yang merupakan bagian dari kepercayaan dan nilai-nilai yang dapat membentuk dan menunjukkan perilaku para anggotanya. Sheehan mendefinisikan budaya organisasi adalah sebuah pola asumsi dasar yang dapat dipelajari oleh sebuah organisasi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya dari penyesuaian diri eksternal dan integrasi internal, telah bekerja dengan baik dan dianggap berharga. Oleh karena itu, diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk menyadari berpikir dan merasakan dalam hubungan untuk masalah tersebut. Robbins mengungkapkan bahwa budaya organisasi merujuk kepada suatu sistem pengertian bersama
yang dipegang oleh anggota-anggota organisasi yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, ada karakter tertentu yang dimiliki suatu organisasi sehingga membedakan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Karakteristik tersebut dibagi dalam beberapa tingkat, yaitu 1. Inovasi dalam pengambilan resiko, 2. Pengertian terhadap detail, 3. Orientasi terhadap hasil, 4. Orientasi kepada individu, 5. Orientasi terhadap kelompok, 6. Agresivitas, 7. Stabilitas. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada video kali ini adalah setiap organisasi, tidak terkecuali organisasi bisnis, akan berhadapan dengan lingkungan di mana setiap kegiatan dijalankan. Baik itu lingkungan secara langsung yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tidak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Yang kedua yaitu lingkungan organisasi dapat berupa lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, makro dan eksternal mikro. Yang ketiga yaitu budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai atau norma yang diyakini oleh sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya. Oke, sekian dari video singkat kami tentang lingkungan dan budaya organisasi. Terima kasih.